Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada seluruh petani kelapa sawit di seluruh Indonesia dan para Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan video ini. Kami dari DPP Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, hadir bersama kami Ketua Umum DPP Apkasindo, Bapak Dr. Insinyur Bulat Medali Emas Manurun MP, dan saya sendiri, Rino Afrino, selaku Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo. Izinkan kami pada kesempatan yang baik ini, di situasi yang sangat memprihatinkan kondisi petani kelapa sawit di seluruh Indonesia, menyampaikan dengan segala kerendahan hati surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Surat yang telah kami buat berjumlah sebanyak 6 lembar ini akan kami bacakan secara bergantian dengan Bapak Ketua Umum dan dapat kita sama-sama cermati maksud dan tujuan dari surat ini. Semoga semua yang dimaksud di dalam surat ini bisa menambah kesejahteraan petani kita untuk masa yang akan datang. Jakarta, 14 Juli 2022. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, nomor surat 100-DPP strip APKS garing 7 Romawi garing 2022. Sifat surat, surat terbuka. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di tempat. Perihal keberlanjutan kesejahteraan 17 juta petani sawit dan 12 juta buruh tani sawit di wilayah Republik Indonesia pasca pencabutan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini, kami dan segenap pengurus serta anggota Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau disingkat Apkasindo menyampaikan doa dan harapan agar Bapak Presiden beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apkasindo merupakan organisasi kemasyarakatan profesi petani kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan kepengurusan tersebar di 22 provinsi dan 146 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Apkasindo telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, serta mewakili kepentingan lebih kurang 17 juta petani sawit dan 12 juta buruh tani sawit di wilayah Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami melaporkan kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo bagaimana kondisi terkini petani kelapa sawit di Indonesia sebagai berikut. 1. Dasar. A. Pidato Presiden Joko Widodo tentang pencabutan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng dengan mempertimbangkan kesejahteraan 17 juta petani dan buruh sawit pada tanggal 19 Mei 2022. B. Apkasindo telah membuka posko layanan pengaduan tentang kondisi harga TBS petani sawit di seluruh Indonesia sejak tanggal 26 April sampai hari ini tanggal 14 Juli 2022. C. Apkasindo mengikuti rapat koordinasi lintas kementerian di kantor staf Presiden pada tanggal 18 Mei 2022. D. Apkasindo melakukan koordinasi via Zoom meeting dengan Deputi Bidang Investasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada tanggal 5 Juni 2022.
E. Apkasindo melakukan audiensi dengan Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko pada tanggal 24 Juni di Kota Batam. F. Apkasindo melakukan Zoom meeting dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Bapak Luhut bin Sarpanjaitan pada tanggal 24 Juni 2022. G. Apkasindo mengikuti rapat koordinasi lintas kementerian di kantor staf presiden pada tanggal 28 Juni 2022. H. Apkasindo melakukan audiensi dengan Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan pada tanggal 28 Juni 2022 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta. I. Apkasindo melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bapak Andi Nur Alamsyah pada tanggal 4 Juli 2022 di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. J. Apkasindo melakukan audiensi dengan Direktur Utama BPDPKS Bapak Edi Abdurrahman pada tanggal 5 Juli 2022 di kantor BPDPKS, Jakarta. K. Apkasindo melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Bapak Luhut bin Sarpanjaitan pada tanggal 5 Juli 2022 di kantor Kemenko Marves, Jakarta. L. Pengurus Apkasindo di Provinsi Lampung melakukan audiensi dan peninjauan pabrik kelapa sawit, mengecek harga TBS bersama dengan Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan pada tanggal 9 Juli 2022 di Provinsi Lampung. M. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 2022 kepada Gubernur Garing Bupati Garing Wali Kota Sentra Sawit tentang pembelian harga TBS milik petani harus mengikuti Permentan 01/2018 dan pemberian sanksi. N. Surat Menteri Pertanian pada tanggal 30 Juni 2022 kepada Gubernur Garing Bupati Garing Wali Kota Sentra Sawit tentang pembelian harga TBS milik petani dengan harga Rp 1.600 per kilogram. Demikian dasar surat ini dan selanjutnya pembahasan akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Gulat Dalip Mas Manurung. Terima kasih Pak Sekjen. Setelah mendengar begitu panjangnya perjalanan daripada Apkasindo untuk memperjuangkan haknya yang dimulai sejak Bapak Presiden Jokowi menerbitkan larangan ekspor, tentu banyak orang tidak memperkirakan bahwa organisasi sekecil kami, petani sawit, mampu melaksanakan itu. Ini tidak lebih dan tidak bukan. Ini karena masalah urusan ekonomi rumah tangga petani yang saat ini sedang mengalami gangguan atau turbulensi yang cukup luar biasa. Harapan dari petani sawit dari Aceh sampai Papua sangat diembankan, diletakkan di pundak kami, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Untuk itu, saya akan mencoba merangkai bagaimana urutan kejadian dan apa yang menjadi titik-titik simpul daripada permasalahan dan resolusi, tentunya sebagai organisasi yang sudah berumur 22 tahun. Kami juga memberikan resolusi, dan itulah ciri khas daripada Apkasindo. Pasca pencabutan larangan ekspor, tidak justru memberikan kondisi yang semakin membaik kepada kami petani sawit Indonesia. Hal ini dapat kami pilah berdasarkan harga referensi yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan kami bandingkan dengan harga hasil tender di KPBN yang ternyata harga referensi CPO Kementerian Perdagangan sama sekali tidak pernah dilakukan sebagai acuan dalam tender KPBN yang dilakukan setiap hari. Sebagai kebijakan dalam negeri dan untuk menjaga kestabilan pendapatan APBN, kami petani sawit sangat mendukung pemasukan negara, terkhusus dari pungutan ataupun bea keluar. Demikian juga dengan pungutan ekspor untuk mengisi kas daripada BPDPKS. Namun demikian, kami juga perlu menyampaikan data dan fakta bahwa kalau berdasarkan harga referensi bulan Juli, bulan ini yang sedang berlangsung, referensi harga tersebut adalah 1.615.
atau dalam artian kata, dalam hitungan rupiah, setara dengan Rp23.750. Hal ini menggambarkan betapa jauhnya perbedaan harga CPO yang ditetapkan oleh atau yang diputuskan oleh tender KPBN yang pada bulan Juli hari ini itu hanya senilai Rp7.305. Sementara harga rekomendasi daripada Kementerian Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2015 justru berada pada titik yang cukup meyakinkan, cukup membuat petani sawit bahagia, termasuk Indonesia. Harga itu adalah Rp23.740. Tetapi harga daripada tender KPBN hanya berada pada Rp7.305. Tentu ini membuat semua kita terkejut. Maka oleh karena itu, kami dalam surat terbuka ini menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi tentang fakta dan realita bahwa selama ini terjadi kealpaan Kementerian Perdagangan dalam penegasan bahwa harga referensi dari Kementerian Perdagangan tentang harga CPO adalah mutlak menjadi acuan dalam tender di KPBN. Dan itu sudah berlangsung cukup lama. Pada perhitungan harga TBS, untuk melindungi petani sawit mendapatkan harga yang wajar, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan pedoman perhitungan harga TBS milik petani yang disebut dengan Permentan 01 tahun 2018. Di dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa untuk melakukan perhitungan TBS, harga CPO yang menjadi acuan bukan harga referensi Kementerian Perdagangan, melainkan harga tender yang dihasilkan oleh KPBN. Tentu ini menjadi kekeliruan luar biasa yang sudah berlangsung sejak 2018. Oleh karena itu, kami juga menyampaikan pada pertemuan ini bahwa harga CPO yang dilatender di KPBN adalah hasil produksi dari perusahaan PTPN 1 sampai PTPN 4. Diperkirakan produksi yang dijual sebesar 2,3 juta ton per tahun yang dihasilkan oleh PTPN 1 sampai PTPN 14 hanya 5%. Hanya 5% dari total produksi nasional, yaitu 50 juta ton. Proses tender ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri refinery dan hilirisasi produk yang melakukan penjualan CPO dalam negeri ataupun ekspor. Kalau kita melihat daripada tabel harga referensi tersebut, bahwa bulan Juli referensi resmi dari Kemendak adalah 1.615 US dollar atau setara dengan 23.740. Sedangkan harga KPBN adalah Rp7.305 dengan selisih Rp16.000. Tentu ini menjadi catatan penting bagi kami dalam surat ini untuk menyampaikan permohonan kepada Bapak Presiden sebagai pemimpin negara ini. Harga hasil lelang KPBN menjadi acuan terhadap perhitungan harga TBS di Indonesia dan juga menjadi acuan PKS seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Sebanyak 1.118 PKS. PKS ini menjadikan harga KPBN sebagai acuan pembelian harga TBS petani. Tentu ini suatu ketidakadilan. Ketika harga KPBN menjadi acuan penetapan harga TBS, sementara pemerintah sudah memberikan acuan
harga daripada CPO Indonesia sebesar 23.000, tetapi justru Permentan 01 2018 merekomendasikan harga acuan tersebut adalah Rp7.305. Tentu ini sangat menyakitkan kami petani sawit dari Aceh sampai Papua. Secara normatif, jika melihat harga CPO KPBN bulan Juli, jelas itu Rp7.390. Maka dapat dihitung harga TBS akan berada pada angka atau kisaran Rp1.460 dengan asumsi rendemen 20%. Coba kalau kita bandingkan, jika patokan harga CPO berdasarkan harga referensi daripada Kementerian Perdagangan, setelah dikurangkan dengan beban-beban yang berlaku hari ini, yaitu sebesar 688 US dollar per ton CPO, maka harga referensi dari Kemendak itu adalah setelah dikurangkan dengan beban-beban tadi, ada demo, DPO, FO, BK, dan PE. Tersisa 927 US dollar per ton CPO, atau setara dengan Rp13.625 per kilogram CPO. Jika ini menjadi patokan penetapan harga CPO petani sawit, maka harga TBS kami pada hari ini berada pada angka Rp2.725 per kilogram TBS. Tentu ini sangat jauh dengan jika menggunakan harga patokan harga KPBN yang selisihnya mencapai Rp1.265 per kilogram. Dari perbandingan harga CPO KPBN dengan harga referensi Permendak untuk penetapan harga yaitu KPBN menggambarkan bahwa proses tender di KPBN tidak kompetitif, sehingga harga CPO dari hasil tender KPBN selalu jauh di bawah harga referensi Kementerian Perdagangan. Kondisi petani sawit saat ini sangat memprihatinkan karena harga TBS tandan buah segar di PKS berada pada angka rata-rata dari Aceh sampai Papua berdasarkan data posko pengaduan harga TBS yang sudah 4 bulan lalu kami bentuk, yaitu berada pada angka Rp800 untuk petani swadaya atau non-mitra dan Rp1.200 untuk petani bermitra. Harga ini akan menjadi jauh lebih rendah jika petani tersebut menjual TBS-nya kepada pedagang pengumpul yang harganya hanya berkisar antara Rp300 sampai Rp600 per kilogram. Padahal biaya produksi atau HPP saat ini sudah mencapai Rp1.850 sampai Rp2.250 per kilogram, di mana 6 bulan lalu biaya produksi per 1 kilogram TBS kami itu hanya rata-rata Rp1.200 per kilogram TBS. Kenaikan biaya produksi ini cenderung diakibatkan kenaikan harga saprodi, terkhusus pupuk dan herbisida, yang sudah mencapai kenaikan sampai 300%. Harga pupuk tidak terkendali dan tidak ada kebijakan kementerian terkait untuk mengendalikannya. Padahal komponen pupuk dalam usaha tani kelapa sawit itu 60% dari total biaya produksi daripada TBS kami per kilogram. Akibat dari anjloknya harga TBS ini mengakibatkan terganggunya aspek ekonomi, sosial, dan akhir-akhir ini sangat banyak kejadian kamtipmas, gangguan kamtipmas di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit rakyat. Kita bisa mengikuti dari berbagai media sosial. Namun demikian, tidak cukup hanya aspek sosial, ekonomi, dan kamtipmas, tetapi juga telah sangat mengganggu aspek-aspek perekonomian masyarakat lainnya, terkhusus di sentral perkebunan kelapa sawit. Seperti aspek perbankan, banyak kredit macet, banyak terjadi penyitaan-penyitaan, properti, otomotif, dan sektor industri lainnya juga ikut terdampak. Sehingga secara keseluruhan sudah menjadi pengganggu dalam
rantai ekonomi secara nasional. Kami juga mencoba menghitung TBS yang membusuk periode bulan Mei dan Juni. Kenapa ini jadi patokan kami? Karena kami ingin mengadu kepada Bapak Presiden bahwa kondisinya sekarang sangat-sangat mencekam. Setelah kami hitung berapa ton TBS kami yang membusuk selama periode bulan Mei dan Juni, maka kami melakukan pencatatan yang tentunya berdasarkan daripada jika yang busuk tersebut dikonversikan ke dalam satuan minyak goreng. Hasil pengamatan kami juga menunjukkan bahwa jumlah yang membusuk ini diakibatkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah karena tidak laku dijual, baik oleh karena PKS tutup, atau TBS busuk karena terlampau lama antri di pabrik sampai berhari-hari baru dapat giliran. Begitu dapat giliran, TBS-nya sudah busuk. Tentu ini tidak laku dijual ke pabrik. Karena itu kami mencoba menghitungnya bahwa jumlah TBS yang busuk yaitu untuk periode bulan Mei sampai Juni itu 967.680 ton TBS atau setara dengan 193.536 ton CPO. Tentu kalau yang busuk tadi kita konversikan ke CPO, dia setara dengan 193.000 ton CPO. Atau jika kita buat TBS yang busuk tadi, kita olah menjadi CPO dan kita jadikan menjadi minyak goreng, maka yang busuk tadi setara dengan 140.000 ton CPO, minyak goreng. Atau setara dengan 170.000 juta liter minyak goreng. 170 juta liter minyak goreng. Atau 85% dari total kebutuhan minyak goreng secara nasional dalam 1 bulan, yaitu 200 juta. Ini bisa menjadi sesuatu penting buat kita. Betapa semua sangat dirugikan. Oleh karena itu Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa saat ini petani sawit sangat banyak yang sudah bangkrut, bahkan sudah menawarkan kebun sebagai usaha pendapatan rumah tangga Bapak Presiden untuk dijual atau disita oleh pihak-pihak terkait yang melakukan pinjam-meminjam dalam usaha investasi pengembangan kebun. Tentu ini menjadi catatan penting bahwa kebun-kebun sawit rakyat akhirnya pada suatu saat akan dikuasai oleh orang-orang tertentu yang memiliki uang membeli sawit petani saat ini yang dalam keadaan terpuruk. Tentu ini tidak sesuai dengan harapan yang selalu Bapak Presiden sampaikan. Semuanya ini mengakibatkan kondisi ketidakpastian. Dan hal ini tentu kami tidak bisa memungkiri bahwa pabrik-pabrik kelapa sawit juga mengambil kesempatan untuk menekan harga TBS petani dengan dalil tangki penyimpanan CPO penuh. Belum lagi semakin naiknya potongan timbangan TBS petani di pabrik-pabrik kelapa sawit. Di mana sebelumnya hanya sekitar 3-7%. Saat ini sudah rata 20-30% dengan berbagai alasan. Artinya, kalau saya menjual TBS saya 1.000 kilo, maka jika potongan timbangannya 20%, maka yang dibayar hanya 800 kg. Tentu ini sangat memberatkan bagi kami petani sawit. Kalau 25% hasil panen kami terpaksa kami ikhlaskan secara cuma-cuma kepada pabrik kelapa sawit. Tentu pabrik juga punya alasan. Alasan yang paling sering dikemukakan oleh pabrik adalah tidak adanya kepastian daripada kapan CPO mereka bisa dijual dengan harga yang pantas saat pembelian harga TBS kami petani sawit. Semua ketidakpastian ini Bapak Presiden ternyata ditimpakan kepada kami, ditimpakan kepada harga TBS kami. Harga ketidakpastian itu harus kami bayar dengan mahal, dengan harga yang kami terima
70% rata di bawah harga penetapan Dinas Perkebunan di 22 provinsi sawit Indonesia. Pabrikan refinery juga mempunyai alasan yang sama ketika melakukan pembelian CPO dari pabrik PKS, di mana CPO yang dihasilkan oleh PKS ditawar dengan harga yang sangat murah, sampai 50% di bawah harga referensi Kementerian Perdagangan, tentu setelah dikurangi beban. Adapun alasan dari pabrik refinery adalah karena stok CPO refinery masih sangat tinggi, karena ekspor CPO Indonesia masih terjadi gangguan. Karena ekspor belum lancar, dan alasan mereka juga bahwa beban-beban yang dikenakan oleh pemerintah kepada CPO Indonesia, seperti yang saya sebutkan tadi, mulai daripada DMO, DPO, FO, PE, dan BK, menjadi pembenaran Bapak Presiden kepada kami petani sawit untuk membeli secara rendah harga TBS kami per kilogram. Ini menjadi beban kami. Terganggunya hilir menjadi beban petani sawit dari Aceh sampai Papua. Oleh karena itu Bapak Presiden, dari uraian dari Pak Sekjen, dan setelah saya sampaikan secara singkat poin-poinnya, kami mencoba memberikan rekomendasi. Seperti saya sebut tadi, sebagai organisasi yang sudah 22 tahun berdiri, yang sudah menunjukkan kinerja untuk bangsa dan negara ini, kami mencoba dengan segala kerendahan hati menyampaikan rekomendasi atau resolusi atau saran kepada Bapak Presiden, khususnya supaya menjadi pertimbangan untuk kebaikan rakyat Bapak petani sawit, sebagaimana pidato Bapak ketika mencabut larangan ekspor demi dan memikirkan 17 juta petani sawit dan pekerja sawit. Selain itu Bapak juga menyampaikan yang membuat air mata seluruh petani sawit menetes ketika Bapak Presiden menyampaikan kalimat yang cukup menguatkan kami. Terima kasih Bapak sampaikan kepada petani sawit. Terima kasih kepada petani sawit atas pengertiannya. Kali ini Bapak Presiden, kami juga menyampaikan kepada Bapak permohonan. Terima kasih kepada Bapak Presiden telah memikirkan kami, terkhusus setelah larangan ekspor ini berlangsung. Demikian, Pak Sekjen, silakan membacakan saran atau resolusi yang sudah kita rangkum melalui rapat berrantai 3 hari yang berikut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Presiden yang terhormat. Berdasarkan uraian, latar belakang, dan pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka kami Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia izinkan menyampaikan rekomendasi dan saran sebagai bahan pertimbangan Bapak Presiden. Izinkan kami membacakan. Berdasarkan poin dasar dan pembahasan di atas, maka perlu dilakukan langkah strategis kebijakan dalam upaya percepatan penyeimbangan antara ketersediaan, kebutuhan, dan keterjangkauan minyak goreng dengan tata kelola perkelapa sawitan Indonesia sebagai berikut. 1. Kami memohon kepada Bapak Presiden untuk dapat mencabut DMO, Domestic Market Obligation, DPO, Domestic Price Obligation, dan tarif flash out atau FO. Karena ketiga beban ini sudah tidak efektif dan tidak relevan digunakan pada saat ini. Kedua, dengan hormat kepada Bapak Presiden, meminta untuk memerintahkan Kementerian Keuangan untuk meniadakan pungutan ekspor atau PE dan bea keluar atau BK untuk sementara waktu, atau paling tidak menurunkan PE dari $200 menjadi $100 dan menurunkan bea keluar dari $288 menjadi $100, serta menghapus flash out sebesar $200 yang belakangan ini menjadi beban tambahan
dalam perhitungan harga TBS. Asumsi yang kami gunakan adalah jika beban CPO yang ditotalkan senilai 688 US dollar tersebut sudah dikoreksi atau direlaksasi atau sudah diturunkan, maka harga CPO domestik pasti akan terangkat. Apabila harga CPO domestik terangkat, maka harga TBS otomatis kembali naik dan otomatis PKS akan menjual hasil minyak sawitnya dan ekspor akan kembali lancar. Dan juga pertimbangan kami pada hari ini harga minyak bumi di atas harga CPO. Ketiga, kepada Bapak Presiden, kami memohon untuk menjaga supaya harga CPO global tidak terkoreksi turun akibat jor-jorannya ekspor dari Indonesia. Maka kami menyarankan supaya pemerintah melakukan kebijakan meningkatkan konsumsi dalam negeri, meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri melalui pemberlakuan mandatory biodiesel dari B30 ke B40, di mana yang kita ketahui bahwa B40 telah sukses diuji coba setahun lalu. Agar ketersediaan CPO dalam negeri yang menumpuk dalam 2 bulan terakhir yang diperkirakan mencapai 7 juta ton bisa segera terserap paling tidak dari B30 ke B40, 3 juta ton akan terserap dalam negeri. Keempat, memohon kepada Bapak Presiden untuk memerintahkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan yang melekat kepada kantor pemasaran bersama KPBN, supaya proses tender atau lelang di KPBN patuh terhadap harga yang telah ditetapkan atau harga referensi dari Kementerian Perdagangan yang diatur dalam setiap bulannya, sebagaimana diatur dalam Permendak nomor 55 dan Permendak-Permendak lainnya, sehingga memastikan tidak ada yang mengambil keuntungan sepihak di masa pemulihan TBS atau pemulihan CPO dalam negeri. Kelima, kami memohon kepada Bapak Presiden untuk memerintahkan kepada Kementerian Pertanian supaya segera merevisi Permentan 01 tahun 2018 tentang pedoman tata niaga tandan buah segar milik pekebun. Karena ternyata Permentan ini hanya diperuntukkan bagi petani yang bermitra. Dan fakta menunjukkan dari 6,7 juta hektar lahan perkebunan sawit rakyat, tidak sampai 7% yang petani bermitra. Sisanya adalah petani swadaya yang membeli lahannya sendiri, membeli bibitnya sendiri, dan melakukan perawatan sendiri, melakukan usaha taninya secara mandiri, dan menggunakan harga referensi Kemendak untuk menjadi referensi perhitungan TBS. 6. Pada Bapak Presiden, kami memohon untuk memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong para gubernur penghasil sawit untuk menerbitkan peraturan gubernur tentang tata niaga TBS sebagai turunan dari Permentan 01 tahun 2018. 5 tahun umur Permentan sampai hari ini tidak sampai 8 provinsi yang telah menetapkan peraturan gubernur dan juga implementasinya tidak bisa berjalan di lapangan. 7. Kepada Bapak Presiden, dengan merujuk kepada dasar dan pembahasan surat kami ini, dan mengingat nilai strategi dari industri sawit Indonesia, mohon kiranya kepada Bapak Presiden mempertimbangkan untuk membentuk Badan Sawit Indonesia yang disingkat BADASI, yang nantinya BADASI ini akan langsung di bawah Bapak Presiden. Menurut hemat kami, kita perlu lembaga Badan Sawit Indonesia untuk mempermudah sinkronisasi, pengawasan, implementasi semua regulasi terkait kelapa sawit, terkait data pelaku usaha, dan termasuk penghimpunan dana sawit. Dan kedepannya BADASI ini akan menyajikan konsep digitalisasi satu data sawit Indonesia.
Demikianlah rekomendasi saran yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden yang kami cintai dan kami hormati. Kami atas nama keluarga besar dari Aceh sampai Papua mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perkenan dan keberpihakan Bapak Presiden dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi usaha perkebunan kelapa sawit rakyat. Petani sawit sejahtera untuk Indonesia maju. Hormat kami, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Dr. Gulat Dali Mas Manuru, MP, CIMA, sebagai Ketua Umum ditandatangani, dan Dr. Kandidat Rino Afrino, STMM, CAPO, sebagai Sekretaris Jenderal ditandatangani. Surat terbuka ini kami sampaikan kepada tembusan yang terhormat, Badan Legislasi DPR RI, Komisi 4 DPR RI, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, jajaran Dewan Pengawas DPP Apkasindo, jajaran Dewan Pakar DPP Apkasindo, keluarga besar DPW, DPD, DPU Apkasindo seluruh Indonesia, dan rekan-rekan pers dan insan media. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian, khususnya kepada pemerintah Republik Indonesia. Semoga surat terbuka yang kami berikan atas perjalanan kami 2 bulan mengamati keadaan petani sawit dan industri kelapa sawit Indonesia dapat berguna bagi Bapak Presiden mengambil langkah-langkah kebijakan. Sekian dari kami sudahi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.